Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sahida. Pertanyaannya yaitu, pendidikan bukan hanya soal bagaimana kita memberikan pengetahuan atau ilmu pengetahuan informasi kepada anak didik. Namun, soal akhlak serta karakter anak didik menjadi persoalan utama dengan pembentukan sikap, karakter, dan akhlak juga pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita merubah karakter anak tersebut walaupun kita sudah memberitahunya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sahida. Caranya yaitu dengan pembiasaan, karena pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik yang dapat ditanamkan dalam diri seorang anak. Kemudian dengan konsekuen, dengan bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambil. Jangan memberikan kesempatan anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan. Kemudian tidak membandingkan anak. Karena di setiap anak ada yang memiliki kelebihan dan kecerdasan intelektual, dan ada anak yang memiliki kelebihan di bidang kecerdasan emosional. Kita tidak boleh membandingkannya karena dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk anak. Kemudian memberikan contoh, karena anak pada dasarnya suka mengikuti perilaku, perkataan, dan sikap kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan contoh yang baik agar anak bisa meniru atau mengikuti perilaku yang baik. Kemudian, membiarkan anak menjadi dirinya sendiri. Karena cara membangun karakter anak adalah membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Pasalnya, kita bisa jadi secara tidak langsung, tidak sengaja memaksakan impian dan kehendak pribadinya kepada anak-anak. Jika ini terjadi, anak malah tidak akan bisa memiliki karakternya sendiri. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak memaksakan kehendak dan impian kepada anak. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan kepada saudari Syaida. Apakah jawabannya bisa diterima? Syaida, apakah ada di ruang Zoom? Baik, mungkin teman-teman apakah ada yang menyanggah atau memberikan tambahan atas jawabannya? Baik, mungkin ada tambahan atau koreksian dari Bunda. Saya serahkan. Malam hari ini pertanyaannya bagus, jawabannya sudah lengkap. Silakan lanjut dengan pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan berikutnya dari Rohemi. Pertanyaannya adalah, terkait aspek-aspek penting yang harus diperhatikan orang tua dalam mendidik anaknya. Jika aspek-aspek tersebut terbentuk bukan dari orang tua itu, melainkan dari orang lain. Misalnya orang tua itu tidak cukup ilmu untuk mengajarkan kepada anaknya, terus orang tua tersebut menitipkan anaknya ke ustadz yang ada di kampung itu. Apakah tanggung jawab orang tua itu sudah terlaksana? Menurut saya, orang tua itu tetap mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu agar mengajarkan anak-anaknya. Karena sebagaimana yang biasanya kita dengar, karena ibu adalah sekolahnya, madrasah pertamanya anak, dan orang tua juga berusaha untuk memfasilitasi anak. Tadi seperti pertanyaan Rohemi itu seperti menitipkan kepada ustadz. Nah, orang tua itu memfasilitasi anak dengan sebagai tanggung jawab, untuk mencari ilmu. Tetapi orang tua itu juga
role modelnya anak atau panutan atau contohnya anak itu tetaplah orang tua. Jadi orang tua hanya menjalankan salah satu dari tanggung jawabnya, yaitu dengan memfasilitasi atau menyekolahkan anaknya kepada ustadz tadi itu atau kepada sekolah atau kepada guru. Itu hanya menyerahkan sebagian tanggung jawabnya, bukan menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada ustadz atau guru tersebut. Misalnya di sekolah itu guru hanya bertanggung jawab ya hanya sebatas di sekolah saja, sedangkan di rumah anak itu tetap tanggung jawab orang tua. Bagaimana, Rohemi, apakah jawabannya bisa dimengerti? Baik, insya Allah bisa dimengerti. Terima kasih, Putri. Masih ada pertanyaan lain? Pertanyaannya 2 saja, Bunda. Oke. Untuk makalahnya nanti dibalik ya. Kata pengantar di bawah, bismillah di atas. Jangan kata pengantar di bawahnya basmalah. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim di atas, kata pengantarnya di bawah bismillah. Ya. Iya, Bunda. Baik. Jadi kita memang penting dalam mendidik keluarga itu ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu dalam pendidikan keluarga, maka apalah jadinya mendidik anak tanpa ilmu. Oleh karena itu, kalian beruntung dikuliahkan oleh orang tua kalian ke IIKI dan ngambil jurusan pendidikan lagi. Karena kalian semuanya calon ibu. Kita semuanya anak nih. Tapi belum tentu kita jadi ibu semua. Karena bisa jadi tidak ada yang dikasih anak, tidak dikasih keturunan, gitu kan? Tapi minimal kita sudah punya modal untuk mendidik anak. Karena mendidik anak itu tidak mudah. Anak itu adalah amanah, rezeki dari Allah. Kalian adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kedua orang tua kalian semua. Bunda adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua bunda. Maka bagaimana menjadikan anak ini mandiri, anak ini percaya diri, anak ini punya semangat dalam belajar, anak ini tidak cengeng, anak ini tidak manja, anak ini tidak tergantung kepada orang tua, anak ini bisa melepas diri dari orang tua ketika memang masanya harus melepas diri, anak ini bisa tahu dirinya siapa, anak ini bisa membentuk karakter yang baik. Madrasah yang pertama adalah di rumah, ibu. Ibu yang seperti apa yang bisa mendidik anaknya menjadi anak yang baik? Ya, ibu yang memiliki ilmu pendidikan anak. Tidak mungkin ibu yang tidak punya pendidikan bisa membangun, membentuk karakter anak. Kenapa? Ketika mendidik anak, dia akan ingat, oh begini dalam ilmu pendidikan, oh begini dalam ilmu psikologi anak, oh begini usia anak, oh begini menghadapi anak dari mulai 0 sampai dengan 5. Seperti ini, bagaimana mendidik anak mulai dari 5 sampai dengan 8, mendidik anak dari 8 sampai dengan 10, 10 sampai dengan 15, 15 sampai dengan 18, 18 sampai dengan 20, 20 sampai dengan 25. Itu orang tua itu tanggung jawab. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan zaman sekarang? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tidak bisa orang tua itu mewariskan pendidikan ibu bapak atau kakek nenek kita kepada kita di zaman sekarang. Otoriter, arogansi, mengatur, menekan, menuntut nggak bisa. Galak, main pukul nggak bisa. Diterapkan di era zaman sekarang, di era milenial sekarang, oh nggak bisa. Anak zaman sekarang itu lebih pintar daripada orang tua. Pintar ngomong, pintar ngeles, pintar reason, pintar alasan. Wah, segala pintar anak zaman sekarang itu. Kadang-kadang ibu sama anak tuh berantem menjadi pemandangan biasa bagi yang ibunya nggak punya ilmu. Kalau zaman dulu nggak kayak gitu, anak itu terbungkam. Dengar dehemnya ibu bapak aja udah takut. Bahkan orang tua zaman dulu nggak segan untuk mencut. Ambil lidi, cepret, cepret, cepret. Ada yang dipukul pakai sabuk. Jebret, jebret. Zaman dulu.
Kalau zaman sekarang, anak ada yang dituntut oleh, ada orang tua yang dituntut oleh anak dimasukkan ke penjara. Nggak ada etika, nggak ada adab itu. Banyak sekarang tuh anak yang dituntut dimasukkan ke penjara sama ibu, sama anak kandungnya. Ibu yang dituntut ke penjara oleh anak kandungnya. Aduh. Hanya gara-gara warisan, ya kan? Nah, makanya bagaimana agar anak-anak kita, sekarang kalian hidup di tahun 2021 kan? Nih kita nih sekarang Ibunda nih. Bagaimana anak kalian? Kalian nikah mau berapa tahun lagi? Mau 10 tahun lagi apa mau 8 tahun lagi? Apa mau 5 tahun lagi kalian nikah? Hitung. Saya nikah misalkan 6 tahun lagi. Ketika saya nikah umur berapa? Dan ketika saya nanti menikah, punya anak umur berapa? Bayangkan anak kalian tambahkan umur 15 tahun ke depan. Di tahun 2020 ke berapa? Atau 2030 berapa? Kita masih hidup atau tidak? Dan bagaimana perubahan zaman? Di tahun 2030 lebih, bagaimana? Bunda sudah bukan kayak gini lagi kalau Bunda panjang umur hidup di tahun 2030. Enggak kayak begini. Enggak seger lagi. Bisa jadi Bunda udah nenek-nenek. Bisa jadi Bunda udah meninggal. Kalian ini yang menjadi generasi akan memiliki generasi lagi. Nah, ketika kita membentuk karakter anak, membina anak kita agar menjadi anak yang soleh itu enggak mudah. Maka kenapa orang tua kalian itu menitipkan kalian belajarnya di pondok? Jangan salah paham. Bapak Ibu membuang saya. Bukan. Justru ingin membentuk kalian itu menjadi anak yang mandiri. Karena kalau di rumah manja ke bina-bina, aduh ibu bapaknya pada pusing. Sepondokin aja. Disuruh sholat susah. Disuruh ngaji susah. Disuruh kerja susah. Masukin pondok. Udah dimasukin pondok, kaget lah. Sholat kudu bareng-bareng. Makan kudu bareng-bareng. Ngaji kudu bareng-bareng. Bangun harus pagi. Enggak bangun pagi di setrap. Mantap. Lama-lama kita nggak mau kan di setrap. Lama-lama nggak mau kan kita dapat hukuman. Kita nggak mau dong dapat yang tidak diinginkan. Punishment apa yang ingin kita dapatkan? Reward. Tapi orang tua kadang-kadang susah untuk memuji anaknya. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu komunikasi, ilmu psikologi anak. Ternyata dengan bentakan, dengan pelototan, dengan nada ngegas itu nggak akan efektif. Membina anak di zaman sekarang. Bagaimana? Diskusi. Maka kita tahu bagaimana mendidik anak 0 sampai dengan usia berapa? Usia 0 sampai 2, 2 sampai 5, 5 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15. Begitu. Dan semua itu disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan kebutuhan pendidikannya. Karena tidak semua anak itu sama. Next time kalian punya anak 5 karakter yang akan kalian dapatkan. Orang tua kita aja punya anak 4 kan, 4 karakter beda-beda kan. Yang satu galak, yang satu ngeyel, yang satu cuek, yang satu rajin, yang satu diem. Aduh, emaknya pusing. Tambahin lagi, Mak, anaknya Mas 10 lagi, Mak, gitu. Kalau zaman dulu enggak kayak gitu. Orang tua zaman dulu enggak pacaran. Tapi anaknya 15. Tapi anaknya 12. Anaknya 10 jadi semua. Kalau anak zaman sekarang, 2 aja pusing. Aduh. Yang satu pengen motor, yang satu pengen handphone, yang satu handphonenya pengen yang 10 juta, yang satu pengen 15 juta, yang satu pengen Apple, yang satu minta. Aduh. Makanya kita harus punya pekerjaan. Kalau perempuan nggak punya pekerjaan, mati kutu ketika suami kita mati, meninggal dunia, atau bercerai, wah repot dah. Anak banyak, ayo mau kasih makan apa? Kasih makan pasir kan? Belum mendidik lagi, aduh. Maka suami dan istri itu tim. Nggak bisa mendidik itu hanya diserahkan kepada istri, nggak bisa. Mendidik anak itu harus suami dan istri, bikinnya bareng, mendidiknya bareng dong. Bapak mah kan udah nyari nafkah, udah pokoknya urusan mendidik mama aja, nggak bisa begitu Bapak. Terus sama-sama. Nah, maka ketika mendidik itu harus ada salah satu yang disegani. Ketika anak itu bersalah, jangan dua-duanya nyalahin.
nggak usah kayak gitu. Bisa nggak bicara baik-baik? Bisa kan baik-baik? Nah, jangan main hajar aja. Jangan main nyala-nyalin aja. Anak diinterogasi. Terlalu berlebihan kepo nggak bagus. Terlalu lebay nggak bagus. Itu tuh mendidik anak di zaman era milenial segini. Jadi dekat. Bagaimana cara mendidik anak yang bagus itu? Kita berada di side. Kita menjadi pendamping. Jadikan anak itu sahabat kita. Di mana posisi duduk kita ketika kita dengan anak kita? Di sampingnya. Bukan berhadapan mata. Kalau berhadapan mata, kita kayak mau berantem. Kalau berada di samping, namanya kita seperti sahabat. Sahabat kan selalu di samping kita. Kalau anak kita di samping, kita bisa untuk memeluknya. Dari kanan, merangkulnya. Dari kiri, kita jadikan teman, sahabat. Jadikan anak itu sahabat. Jangan jadikan musuh. Sedikit salah, main salahin. Sedikit salah, main bentak. Nggak boleh kayak gitu. Nanti anak udah nggak tahu lagi mana bentakan, mana yang tidak boleh, mana yang mana teguran, mana marahan. Nggak tahu lagi anak tidak membedakan. Ketika anak berbuat baik, berikan pujian, berikan penghargaan. Aduh, bagus. Keren. Nah, ini baru anak mama nih. Aduh, bagus, pinter. Waduh. Cara menyalahkan anak, jangan langsung, kamu salah. Jangan. Cari bahasa yang enakin. Yang paling halus, yang nggak menyinggung anak. Supaya anak nggak kapok dan bisa merubah ketika dia salah, dia tahu. Kita cara menyalahkan gimana. Aduh, anak mama pinter banget nih. Lebih pinter kalau ini di sini. Wah, cakep. Padahal kita nyalahin. Jangan di situ naruhnya salah. Dasar nih bocah nih nggak tahu nih. Nggak ngerti bilang sekali. Jangan kayak begitu. Sayang cantik begini. Sini sayang sini. Tadi simpan sepatu di sini. Mama udah ajarin di sini. Di sini disimpannya udah bagus sayang. Tapi alangkah lebih bagusnya, lebih indahnya kalau simpennya di sini. Oke, gimana? Coba mama pengen lihat. Ayo, dicoba yuk. Diingatkan ya, besok di sini bagusnya. Tambah cakep. Begitu cara menyalahkan. Jangan langsung main hantem aja, nggak boleh. Kamu salah. Bukan begitu. Dari dulu kamu salah, emang kamu salah, nggak bisa kamu. Oh, itu merendahkan itu. Jangan. Sakit hati anak. Nanti dia punya dendam. Suatu saat saya akan memperlakukan ibu seperti begitu. Ketika kita mempermalukan anak, dia akan dendam. Suatu saat saya akan permalukan ibu di depan teman-teman ibu juga. Karena ibu permalukan saya di depan saya. Itu tuh, bahaya tuh. Kayak kita ke anak itu tarik ulur. Maka pendidikan keimanan penting. Ajarkan anak kita keimanan, karena dengan keimanan dia akan ada ketaatan. Dengan pembiasaan ketaatan akan menuju anak menjadi anak yang bertakwa. Dari hal kecil akhlak itu. Apa sih akhlak? Pendidikan akhlak apa sih? Pembiasaan. Perbuatan yang dibiasakan dari hal sepele dari kecil. Sampah aja. Ini masalah sampah nih yang harus kita perbaiki. Indonesia ini, aduh, orang-orangnya kalau buang sampah tuh kayak dia nggak pernah buang sampah gitu loh, main celung, plung, plung, aduh. Pernah Bunda tuh di jalan tol ngelihat ada orang buang itu sampah, entah kertas apa, aduh nggak sopan banget itu. Ya, di jalanan kita nggak boleh. Di rumah, ajarkan anak itu kalau bangun tidur, rapikan dulu tempat tidur, rapikan tempat tidur, rapikan tempat tidur. Pas bangun tidur, duduk manis, rapikan dulu tempat tidur, baru ke toilet. Udah rapi tempat tidur, baru pipis, baru wudhu, baru sholat. Karena kalau udah sholat, udah kena air, udah kita ngaji, itu nanti bisa-bisa sampai zuhur itu tempat tidur kagak diberesin itu. Ajarkan hal-hal kecil. Ketika minum pakai tangan kanan saya. Ketika makan pakai tangan kanan ya nak. Baca bismillah ya nak. Baca doa ya nak. Doa mau makan. Jadi nak kalau mau tahu kecerdasan verbal itu
Ternyata dari bangun tidur kita ngomong sama anak itu, kalau dari bayi ya. Ajak terus bicara, ajak terus bicara. Jangan main diam-diaman. Maka kalian calon guru kan harus banyak berbicara, banyak melatih ngomong. Agar kalian semuanya lancar. Nggak bisa guru itu pendiam, diam mengheningkan cipta. Nggak bisa, guru itu harus banyak ngomong, belajar dari sekarang belajar, ngomong. Materi dihafal, ceritakan. Materi dihafal, presentasikan. Kayak tadi presentasikan. Cuman pointer-pointernya, tapi dijelaskan. Nah itu Bunda aja ngerti gitu loh. Begitu caranya. Nah, bagaimana cara mendewasakan anak? Ketika ada permasalahan, dengarkan. Jadilah kita seorang ibu itu pendengar yang baik. Jadilah seorang ayah itu pendengar yang baik. Karena anak itu di masa-masa transisi, itu akan ada pemberontakan, penolakan. Dan anak di usia remaja itu adalah anak yang sangat egois. Membantah. Tapi nanti beriring waktu, beriring usia, akan tumbuh kedewasaan. Makanya kita beruntung belajar di Institut Immaculata Jakarta, Fakultas Pendidikan. Ini modal, nak. Modal banget kalian nanti akan mendidik anak kalian. Dan kalian ada calon-calon ibu yang terbaik untuk putra-putri kalian. Ya, demikian dari Bunda. Silakan yang mau bertanya lagi di tema ataupun di luar tema. Kita berapa makalah, sayang? Dua Ya. makalah, Bunda. Makalah. Oh, ini udah 1 apa 2 makalahnya? Masih 1, Bunda. Baru 1. Oh, baru 1 ya? Oh, iya. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya supaya ini udah jam 8:15. Bunda, Maaf. saya izin bertanya, Bunda. Silakan. Saya izin bertanya, Bunda. Iya, silakan. Doa orang tua itu kan termasuk doa yang paling mustajab. Bahkan Iya. ada di riwayat Bukhari mengatakan bahwa ada 3 doa yang paling mustajab, salah satunya itu doa orang tua gitu. Nah, bagaimana jika seorang anak sangat membutuhkan banyak doa dari orang tua, sedangkan orang tuanya, mohon maaf, sudah sepuh, bahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Seperti itu, Orang Bunda. tua itu doanya mustajab betul. Bahkan dikatakan bahwa orang tua itu adalah keramat. Ketika situasi dan kondisi orang tua sudah tidak berdaya, kita jangan suudzon. Yakin di hati orang tua, dalam kedipan mata, dalam hembusan nafas yang masih tersisa, dalam detak jantung mereka, ada nama kita di hati mereka. Walau kita tidak mendengar, mereka itu mendoakan kita, akan mendoakan kita. Selagi kita tidak menyakiti orang tua, selagi kita tidak mendurhakai orang tua, doanya akan diijabah. Apalagi sedang sakit, sedang dalam naungan Allah. Maka ketika orang tua lagi sakit, perbanyak meminta doa. Mak, saya doain emak doain juga saya ya. Bapak cepat sembuh ya. Saya doakan Bapak cepat sembuh dengan cara Allah. Tapi Bapak juga di hati, doain saya ya sebagai anaknya. Itu dengan kode atau dengan isyarat. Mereka mendoakan di hatinya. Iya. Nggak usah dipinta, anak Bapak di hati udah mendoakan. Ada mulut yang berbicara, ada hati yang berbicara. Kalau mulut itu verbal, tapi kalau hati non verbal. Maka di antara doa yang diijabah adalah doa dari orang yang tidak diketahui. Kalian punya teman, punya guru mendoakan kalian mendoakan guru, itu diijabah. Teman mendoakan teman mendoakan sahabatnya, itu diijabah. Dan doa orang yang sakit itu diijabah. Jangan salah itu. Apalagi itu orang tuanya sakit lagi. Makanya kita kalau orang tua sakit itu dirawat, diurus, jangan sampai nyesel. Biar puas. Karena dulu juga orang tua kita ngurus kita. Tidak pernah menggerutu. Tidak pernah orang tua kita mengeluh. Nah sekarang, kalau orang tua kita sakit, kita harus menjadi ladang amal. Justru disinilah surga kita. Jangan nyari surga kemana-mana. Nggak punya uang bersedekah, urus orang tua. Jilatin tainya, berkata gitu. Uyup darahnya. Istilah kata gitu ya.
Karena kalian dulu juga dicebokin. Kemudian orang tua juga mengeluarkan darahnya demi mengeluarkan kita dari perutnya. Nah, sekarang orang tua kita sakit, urusan kita. Jangan kita pernah menyepelekan orang sakit atau sampai orang tua kita itu dimarahin lagi sakit. Lagi sakit lama-lama banget sih. Itu orang-orang sakit itu denger loh. Tahu-tahu meneteskan air mata. Waduh, hati-hati. Ucapan mana ya saya? Hanya ketika orang tua, bagaimana bisa diketahui orang tua itu mendoakan kita sedangkan sudah tidak berdaya? Sering-sering di kupingnya kita doakan. Maka dia pun akan mendoakan kita. Jangan dipaksa untuk suaranya keluar agar kita dengar. Ibu teh mendoakan saya apa tidak? Ya ibu lagi sakit, coba dengar saya pengen ibu tahu doain. Gak usah gitu. Di hatinya dia pasti mendoakan kita. Di pikirannya dia pasti mendoakan kita. Terima Gimana, kasih Munawaroh? Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama, iya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada lagi yang bertanyakan? Ibu, mohon izin, saya ingin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Tadi kan kita bahas ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nah, misalnya Iya. sekarang, misalnya saya punya anak. Terus ya saya mendidik anak saya ini sesuai dengan zaman sekarang ini. Tunggu ya, nanti ketika dewasa nanti zaman yang dihadapi itu seperti apa, gimana gitu. Jadi saya harus gimana gitu, Bu. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Artinya gini, mendidik anak sesuai dengan zaman. Ketika di zaman sekarang, anak kita sudah punya handphone, punya laptop, kan? Nah, bagaimana menyikapi anak yang selalu dengan gadget? Zaman dulu nggak ada handphone. Aman orang tua. Sekarang gimana mendidik anak yang selalu berdekatan dengan era digital? Maka kita harus menjadi sahabat mereka, kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Usahakan kita tuh jangan gaptek. Karena ketika anak bertanya, anak itu senang kalau ada jawaban dari orang tua yang pasti. Nah, sekarang kita berpacu dengan berlomba dengan YouTube, dengan internet. Maka kita seorang ibu yang milenial harus banyak baca. Ketika anak kita bertanya, kita bisa berdiskusi. Ketika mereka menemukan jawaban dari internet, jawaban dari kita sama, oh bahkan kita harus melebihi daripada internet. Itu artinya sesuaikan dengan zaman. Ketika anak kita membutuhkan laptop, kita harus siap-siap. Beliin anak laptop. Itu loh maksudnya. Menyesuaikan, menyeimbangkan kebutuhan dengan fasilitas. Anak membutuhkan media, anak membutuhkan fasilitas. Itu artinya kita harus, zaman dulu juga nggak ada laptop, belajar di papan tulis. Ibu, ini zaman sekarang. Kapur udah nggak berzaman lagi. Sekarang infokus, sekarang laptop nih. Nah itu, nah kita harus siap itu. Harus menyesuaikan dengan zaman yang seperti apa. Ya semakin tinggi, semakin digital, semakin tinggi. Maka ibu-ibu yang memiliki anak nanti hidup di era modern, lebih modern dari hari ini. Bahkan mungkin lebih jet set lagi nanti mah. Nah, kita di situ harus siap menjadi ibu milenial. Maka bagaimana? Ajak anak kita untuk berdiskusi, masuk ke dalam dunia mereka. Seakan-akan kita kepo dikit. Nah, mama nih belajar ini belum tahu gimana sih. Nah, aku tahu. Nah, pancing. Begini mah begini. Nah, itu senang anak itu dipancing untuk mempresentasikan pengetahuan dia. Nah, mama dengar lagu ini, nak. Jadi sekali-kali tuh orang tua tuh harus searching apa yang digandrungi sama anak muda. Jangan sampai kita gaptek. Anak kita punya hobi, kamu mah begitu melulu nyanyi itu nggak ngerti mama, jangan gitu. Nah, mama kok kayaknya senang deh lagu kayak yang suka dinyanyiin. Padahal kita kagak demen sama sekali. Idi, amit-amit dah lagu apaan ngerti juga kagak. Masuk. Nah, mama kok kayak seneng deh lagunya. Mama senang lagu itu. Iya, tapi mama nggak ngerti lagu apa sih itu. Pura-pura kepo. Ini begini mah, bagus itu lagunya. Apa artinya? Hebat. Kok mama jadi suka deh. Keren deh. Keren. Termasuk setel A. Biar mama juga jadinya tahu.
harus pura-pura ikut ke dunianya. Aduh. Jangan, anak lagi nyanyi, ngapain sih nyanyi? Oh, dasar mah cerewet tuh, kan jadi begitu. Emang nggak gaul tuh. Aduh. Jadi kalian nanti akan tertuntut dengan zaman ketika punya anak. Maka kalian pun harus gaul. Tinggikan ilmu. Itu kuncinya. Bunda sekarang punya anak 2. Aduh. Yang satu Instagram dulu. Ngepost apa melulu. Astagfirullahaladzim. Di hati maka deh jangan Instagram lupa deh ya Allah. Apa ke Instastory apa sih? Apa aja banyak kalau gitu? Apa sih? Mama bawel tuh. Aduh. Ya udah Bunda masuk deh. Dek, Mama di Instagram lihat deh begini-gini. Oh ya, Mama mana coba Instagramnya gini. Tuh, jadi anak tuh gini jadi Instagram tuh begini-gini. Mama kalau mau di Instagram live begini-gini caranya ya nih, Ma. Oh, gitu deh. Jadi Instagram ada manfaatnya, Dek. Iya, Mama kalau live di TikTok diblokir, di Instagram begini caranya tek gini, Ma. Nih. Adek kok pinter? Gampil gitu, Ma. Adek mah bisa. Hebat Adek, keren Adek. Thank you ya Adek, I love you Dek. Pinter Adek. Udah Mama main Instagram ya Dek ya. Udah kita gede banget. Nah, gitu tuh. Harus masuk. Aduh, lagi di mobil Bunda. Makanya tuh, jadi kita harus ngikutin. Bocah pakai jilbab, udah bukan begini. Tuh, pusing kita Bunda. Dek, jadi kita yang ngomong gini. Adek, mobil apa jilbab udah gituin mau diapain sih ribet. Nggak bisa kayak gitu komen. Nggak bisa kita komen sembarangan. Apa gimana? Dek, Mama kalau jilbabnya kayak gini bagus kamera Adek. Mama jangan kayak gitu nih, kayak Adek gini nih. Coba deh kan Mama udah usia, coba disesuaikan deh, Adek mah pinter deh. Coba deh gimana deh bagusnya deh. Mama mah gini-gini aja. Mama udah tua, Mama yang sederhana aja. Mama gini. Mama bukan anak muda lagi. Bahas tentang jilbab. Padahal kita maksudnya mau menegur tentang jilbab. Gitu, masuk dulu ke dunianya. Anak kecil. Main mobil-mobilan. Aduh, ya Allah berantakan sekali. Masuklah kita ke anak-anak. Ini mobil-mobilannya bagus. Aduh, ini mobilnya warna apa sih? Warna ini sih. Coba dibarisin gimana nih kalau dibarisin nih? Waduh, dibarisin lagi. Wah, bagus ya kalau rapi. Kalau dibarisin bagus ya. Ayo main-main mobilan nih. Aduh, wah bagus. Mama kesini nih, kesini. Padahal niatnya mau beresin mobil-mobilan supaya jangan berantakan. Tapi kita masuk dulu. Jangan dibentak anak itu. Ini sih Mama udah beresinnya. Baru juga saja berantakan lagi. Akan makin berantakan tuh anak. Dilempar bisa tuh. Begitu caranya. Gimana caranya untuk menegur anak? Aduh, ini mainannya bagus, keren. Ada yang merah, ada yang kuning. Bagus nih. Boleh gak Mama main ini? Yang mana yang paling bagus sih? Pengen lihat tuh. Bagus banget deh. Jadi seneng deh. Wah, hebat nih. Coba dibarisin segini bisa nggak sih? Bagus nih. Siapa yang paling pinter ya? Keren. Bahasa kita jadi bahasa kayak bocah. Gitu, Nak. Jadi nggak bisa anak tuh. Kita nggak masuk ke dunianya ya. Itulah cara menangani anak. Wow. Luar biasa deh. Pokoknya kalau pakai ilmu jiwa, udah nyaman, aman. No debat. Lancar. Ngurus anak. Gitu ya. Yang penting komunikasi, kita harus banyak ngomong. Ada lagi yang bertanya sebelum kita melanjutkan ke materi kedua? Apa cukup pertanyaannya? Cukup? Mungkin cukup, Bunda. Oke. Cukup insya Allah Bunda. Oke, dipahami ya Ana ya. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 11 motivasi belajar. Para presentator, Bunda persilakan. Terima kasih kepada pembekal pertama, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan juga Bunda Tuti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Silakan makalah yang kedua, monggo. Baik, Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing dari mata kuliah Tafsir Tarbawi, Ibu Dr. Sri Tuti Rahmawati, dan kepada teman-temanku sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lutfiyah, Nurul Fatonah, dan saya, Nurul Izah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Motivasi Belajar. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan atau dibawakan oleh Nurul Fatonah. Kepada Nurul Fatonah, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Oke. Dari sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu motivasi belajar. Adapun pengertian motivasi belajar adalah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak atau daya dorong untuk seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian, Smith dan Saracen memberikan pengertian bahwa motivasi berasal dari kata Latin yaitu move, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Dengan demikian, diartikan sebagai dorongan atau daya penggerak dalam diri manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Dan menurut pendapat Sumadi Surabrata, seperti yang dikutip oleh Had-Djali, motivasi adalah suatu perasaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi inti dari definisi motivasi adalah suatu pendorong dalam diri kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu agar tercapainya suatu tujuan. Adapun materi yang kedua itu adalah tafsir dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu lakukan. Asbabun nuzul dari ayat Al-Mujadalah Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah diriwayatkan dari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu melihat para sahabat yang dulunya mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin maupun Ansor. Ketika itu Rasulullah SAW berada di suatu tempat yang sempit dan telah menjadi kebiasaan beliau memberi tempat khusus untuk para sahabat yang terlibat dalam perang Badar karena besarnya jasa mereka. Ketika majelis itu tengah berlangsung, di antara para sahabat-sahabat itu pun hadir, lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun menjawab salamnya. Kemudian mereka mengucapkan salam berdiri. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada hadirin dan juga dijawab. Namun mereka tidak diberi tempat. Para sahabat itu pun terus saja berdiri. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya yang lain yang tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat yang telah berjasa duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah Rasulullah SAW ini pun
mengecilkan hati mereka yang diperintahkan untuk berdiri, dan hal ini pun digunakan oleh orang-orang munafik untuk memecah belahkan dengan berkata, katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Kemudian Rasulullah SAW yang mendengar kritik ini pun bersabda, Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Kaum beriman pun menyambut tuntunan Rasulullah SAW dan ayat 11 Quran surah Al-Mujadalah ini pun turun untuk mengukuhkan perintah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun tafsir dari ayat tersebut adalah menurut iya Bunda. Itu bacanya kenapa sampai nengak banget? Emang tulisannya di mana? Kagak pegal apa penengak begitu begini? Yang ini yang tulisannya di mana tulisannya? Penengak banget itu. Duduk dikit apa nak? Bukan, kamu bacanya sampai nengak begitu. Bunda jadi ikutan nengak begini. Ini tuh. Kepalanya sampai ke atas banget tuh baca. Ya Allah, paham nggak? Ini saya lihatnya di laptop Bunda. Oh gitu, jadi laptopnya di atas. Nggak paham Bunda. Jadi ikut-ikutan nengak Bunda. Iya. Oh my god. Handphonenya kali ya. Kamu pakai handphone pakai laptop? Ini mati lampu Bunda di rumah saya jadinya. Nah, bagaimana pakai bisa? Bunda. Ini mati lampu, jadinya nggak cukup dayanya Bunda. Jadinya pakai kamu di mana laptop tinggalnya, sambil nak? ngecas di laptop. Kamu tinggal di mana? Di Daerah Kalimantan. mana? Astagfirullah. Ya udah nak. Kalimantan Tengah Bunda. Mau tengkurap kek, mau miring kek, mau berdiri, mau mengenenggak kek, mau niat ke atas, biarin. Ayo lanjut nak. Aduh ya. Indonesia kok masih ada mati lampu hari gini ya? Astagfirullah. Woi Pak Jokowi, Kalimantan jangan suruh mati lampu anak saya Halo? Assalamualaikum. Ada suaranya nggak, Bun? Lanjut nak, lanjut. Halo? Ayo. Ya lanjut nak, nggak usah pakai lihat aja, udah lihat tulisan aja nak. Ayo. Tadi agak putus Bunda sinyalnya, maaf ya Bunda. Selanjutnya itu adalah tafsir ayat dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar memberi judul pada penafsiran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini yang berjudul sopan santun atau etika suatu majelis. Tentu saja berkerumunlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena ingin mendengarkan butir-butir dan nasihat dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Dan jika masyarakat itu semakin berkembang, maka akan sekian banyaklah majelis tempat berkumpul membincangkan hal-hal yang penting. Tentu saja majelis demikian kadang-kadang menjadi sesak dan sempit karena banyaknya orang yang duduk. Dan kadang-kadang orang yang terlebih dahulu masuk mendapatkan tempat duduk yang bagus, sedangkan yang datang kemudian tidak dapat masuk lagi. Kadang-kadang pula disangka oleh yang datang kemudian bahwa tempat buat duduk di muka sudah tidak dapat menampung orang yang baru datang lagi. Sehingga yang baru datang terpaksa duduk menjauh, padahal tempat yang di dalam itu masih lapang. Kadang-kadang orang yang telah enak duduknya di dalam itu kurang enak kalau ada yang baru datang meminta agar mereka disediakan tempat. Maka datanglah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur agar majelis itu teratur dan suasananya terbuka dengan baik dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan menurut Quraisy Shihab, ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam majelis untuk menjalin suatu harmonisasi dalam majelis Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majelis-majelis, maka lapangkanlah. Yaitu berupayalah dengan bersungguh-sungguh walaupun dengan memaksakan diri untuk memberikan tempat kepada orang lain dalam majelis yakni suatu tempat. Memberikan kepada orang-orang dalam majelis yakni suatu tempat, yakni tempat duduk maupun bukan tempat duduk. Apabila hal itu diminta kepadamu, maka lapangkanlah dengan sukarela.
Jika kamu melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan memberikan kelapangan segala sesuatu di hidupmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu ke tempat yang lain atau untuk diduduki tempatmu buat orang yang lebih banyak, dibuat orang yang lebih layak, atau bangkitlah untuk melakukan sesuatu seperti untuk sholat dan berjihad, maka berdirilah dan bangkitlah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, wahai yang memperkenankan tuntunan ini, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Dan Allah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan sekarang atau masa yang akan datang. Ya, Allah yang Maha mengetahui. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lutfi. Terima kasih Nurul Iza. Saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tafsir Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang musyrik lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Asbabun nuzul dari surat Az-Zumar ayat 9, yaitu yang dimaksud oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Umar, bahwa yang dimaksud dengan aman huwa qanitun, apakah kamu orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah? Dalam ayat ini, maksudnya yaitu ucapan Utsman bin Affan yang selalu bangun malam untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad dari Al-Qalbi dari Abu Salih yang bersumber dari Ibnu Abbas, orang yang dimaksud dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yaitu Ammar bin Yasir. Menurut riwayat Juwaibir yang bersumber dari Ibnu Abbas, orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Salim Maula Abu Huzaifah. Menurut riwayat Juwaibir yang bersumber dari Ikrimah, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ammar bin Yasir. Al-Qurtubi menambahkan pula nama Suhaib, Abu Zar, dan Ibnu Mas'ud. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Tafsir ayat Quran surat Az-Zumar ayat 9 yaitu menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang kafir dengan orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta takut azab Allah di akhirat, dan yang selalu mengharap rahmat Allah atau surganya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa yang dimaksud pada awal kata aman huwa qanitun dalam surat Az-Zumar ayat 9 ini adalah utusan, yaitu Utsman bin Affan, yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Permulaan dari Quran surat Az-Zumar ayat 9 ada yang membacanya aman dan dalam bentuk pertanyaan, dan juga ada yang membacanya aman. Yang pertama merupakan bacaan Nafi, Ibnu Katsir, dan Hamka. Ia terdiri dari huruf alif dan man, yang berarti siapa. Yang berarti siapa. Hataman berfungsi sebagai subjek atau mubtada, sedang predikat atau khobarnya tidak tercantum karena telah diisyaratkan oleh kalimat sebelumnya.
sebelumnya yang menyatakan bahwa orang-orang kafir mengada-adakan bagi Allah sekutu-sekutu dan seterusnya. Bacaan kedua yaitu aman adalah bacaan mayoritas ulama. Ini pada mulanya terdiri dari dua kata, yaitu am dan man, lalu digabung dalam bacaan dan tulisannya. Ia mengandung dua makna. Yang pertama, kata yang pertama berfungsi sebagai kata yang digunakan untuk bertanya, yaitu apakah si kafir yang mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah sama dengan yang percaya dan tekun beribadah. Yang kedua, kata yang kedua berfungsi memindahkan uraian ke uraian yang lain, serupa dengan kata bahkan, yaitu tidak usah mengancam mereka, tetapi tanyakanlah apakah sama yang mengada-adakan sekutu bagi Allah dengan yang tekun beribadah. Kata konitun terambil dari kata kunut, yaitu ketekunan dalam ketaatan disertai dengan ketundukan hati dan ketulusannya. Robbi rohmata wa yarju al-akhirata yahzaru, yaitu yang artinya takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Tentang rahmat yang mencakup di dunia dan akhirat, dan rasa takut hanya pada akhirat semata. Dijelaskan bahwa sebaiknya orang mukmin tidak merasa takut dalam menghadapi kehidupan duniawi, dikarenakan segala yang terjadi pada dirinya di dunia sampai selama manusia tersebut bertakwa, maka hal tersebut tidak jadi masalah. Bahkan hal yang demikian itu dapat menyebabkan manusia tersebut ditinggalkan derajatnya di akhirat kelak. Kata ya'lamun sama halnya dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu. Kata yatazakaru berasal dari kata zakaro, yakni pelajaran atau peringatan. Penambahan huruf ta diisyaratkan tentang banyaknya pelajaran yang didapat oleh ulul albab. Dapat diartikan bahwa selain ulul albab akan mendapat pelajaran, akan tetapi tidak sebanyak yang didapat oleh ulul albab. Yang dimaksud ulul albab merupakan seseorang yang memiliki otak lebih cerdas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulul albab yaitu seseorang yang berkemampuan tajam. Selanjutnya yaitu tafsir Quran surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis Neng, itu Iva sayang. Ivanya dibaca sayang ya, jangan manja karena bukan hadis, tapi dibaca manja bila hasanati falahu asyru amsalihha wa ma jaa bis-sayyi'ati fala sebagai berikut. Lafaz yang artinya barang siapa yang datang dengan kebaikan, di dalam tafsir ini diartikan sebagai orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di lafaz selanjutnya, maka baginya 10 kali lipat amalnya, yaitu 10 kali lipat pahala kebaikan untuk orang yang berzikir la ilaha illallah tersebut. Selanjutnya di dalam lafaz yang artinya dan barang siapa yang datang dengan berbuat kejahatan, maka ia tidak diberi balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Yang dimaksud yaitu balasan yang setimpal dari kejahatan yang ia lakukan. Dan di dalam lafaz terakhir yang artinya
dan mereka tidak sedikit pun dianiaya atau dirugikan atau dizalimi, yaitu tidak dikurangi sesuatu apapun dari pembalasan yang sebenarnya. Tafsir makna misal menurut Imam Syafi'i diartikan sebagai do'ifaini, yang berarti 2 kali lipat. Abu Mansur Al-Azhari berkata, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengertian do'ifa adalah tad'ifu atau melipat gandakan. Pengertian ini sudah dikenal masyarakat luas. Imam Syafi'i merujuk pada pendapat Abu Ishaq An-Nahwi yang membagi pengertian do'ifa dalam bahasa Arab menjadi 2, yaitu yang pertama menunjukkan arti seimbang atau sebanding, dan yang kedua berarti melipat gandakan sesuatu. Baik, cukup sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Lutfia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, ada beberapa hadis yang bersangkutan dengan motivasi belajar. Di antaranya, yang pertama, An Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjidi Dimashq. Fa'atahu rajulun faqala ya Aba Darda ataituka minal madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li haditsin balagani annaka tuhadditsu bihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fama ja'aka bika tijaratun qala la qala wala ja'a bika ghairuhu qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridwan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiruka lahu man fis samai wal ard hatta hitani fil ma'i wa inna ala sa'iril kawakib innal ulama'a hum warathatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadha bihazin wafirin, yang artinya dari Katsir bin Qais, ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba seseorang berkata, hai Abu Darda, aku mendatangimu di kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena suatu hadis yang telah engkau sampaikan kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Darda bertanya, apakah engkau datang karena berniaga? Katsir bin Qais menjawab, bukan. Abu Darda bertanya lagi, apakah karena ada urusan lainnya? Katsir bin Qais menjawab, bukan. Katsir bin Qais berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan diminta ampun oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dan seorang yang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang bersangkutan dengan motivasi belajar yang kedua, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tabau ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yatlub, yang artinya dari Anas
bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Ibnu Abdul Albar. Nah, kemudian hadis yang bersangkutan dengan motivasi belajar yang ketiga, An Huraim bin Fatikin al-Asadi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu arba'atun wal a'malu sittatun fan-nasu muwassi'un alaihi fid dunya wal akhirah wa muwassa'un lahu fid dunya makturun alaihi fil akhirah wa makturun alaihi fid dunya muwassi'un alaihi fil akhirah wa syakkun fid dunya wal akhirah wal a'malu mujibatani wa mitlun bimithli wa asyratun adha'afin wa sab'u mi'atin dhi'fin fal mujibatani man mata musliman mu'minan la yusyriku billahi syai'an fawajabat lahul jannatu wa man mata kafiran wajabat lahun naru wa man hum bihasanatin falam ya'malha fa'alimallahu annahu qad ash'araha qalbahu wa harasa 'alaiha kutibat lahu hasanatan wa man hum bisa yiatin lam tuktab alaihi wa man amilaha kutibat wahidatan wa lam tudha'af alaihi wa man amila hasanatan kanat lahu bi ashrin amsalihha wa man anfaqa nafaqatan fi sabilillahi kanat lahu bi sab'imi'atin dhi'fin, yang artinya dari Huraim bin Fatik al-Asadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ada 4, sedangkan amalan itu ada 6. Manusia ada yang memiliki kelapangan di dunia dan juga di akhirat. Ada yang memiliki kelapangan di dunia, namun ia fakir di akhirat. Ada yang fakir ketika hidup di dunia, akan tetapi di akhiratnya ia mendapat kelapangan. Kemudian ada 3 yang sengsara di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan amalan itu adalah yang mendapatkan ganjaran 2 kali lipat, semisal amalan itu sendiri. Ada yang dilipatkan hingga 10 kali dan ada juga yang 100 kali. Maka yang pertama, barang siapa yang mati dalam keadaan muslim dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka wajib baginya surga. Dan siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka wajib baginya neraka. Kemudian, barang siapa yang bertekad untuk berbuat kebaikan, namun ia belum sempat melakukannya, padahal Allah mengetahui bahwa hatinya telah memiliki keinginan keras untuk melakukan amalan tersebut, maka Allah akan menuliskannya sebagai amalan kebaikan. Dan barang siapa yang bertekad untuk melakukan kejahatan, maka hal itu belum ditulis sebagai suatu keburukan. Dan siapa yang melakukannya, baru akan ditulis bagi. Dan keburukan itu tidaklah dilipat gandakan. Dan barang siapa yang beramal kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan baginya menjadi 10 kebaikan. Kemudian siapa yang mengeluarkan nafkah di jalan Allah, akan dilipat gandakan baginya menjadi 700 kali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kesimpulan dari kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa para penuntut orang-orang yang alim akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis pun Rasulullah telah mengatakan bahwa Masih ada berapa slide lagi, Nak? Ini dilengkap bisa nggak, Nak? Udah terakhir Bunda ini. Udah terakhir. Oh, Bunda. udah kesimpulan ya. Langsung aja kesimpulan, sayang.
Ya, langsung kesimpulan aja sayang ya. Oke, kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa para penuntut ilmu atau orang-orang yang alim akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis pun Rasulullah telah mengatakan bahwa menuntut ilmu merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan janji Allah dan Rasulullah, haruslah kita termotivasi dalam diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh dan hanya karena Allah dalam hal menuntut ilmu. Sekian materi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Di grup sudah ada pertanyaan, sudah ada 2 pertanyaan dari Syahidah Qurani Muslim. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu? Yang akan dijawab oleh teman kami, Nurul Fatonah. Kepada Nurul Fatonah, dipersilakan. Saya akan jawab pertanyaan Syahidah itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu? Perlu kita ketahui bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi internal atau motivasi yang memang berasal dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi itu dalam mempelajari sesuatu? Yang pertama, kita harus senang atau suka terlebih dahulu pada sesuatu yang ingin kita pelajari tanpa adanya paksaan atau ancaman dari luar, agar kita mempelajari hal tersebut dengan senang gitu. Karena jika memang adanya paksaan, maka hasil pun tidak akan maksimal. Yang kedua adalah tujuan. Kita harus memiliki tujuan yang ingin kita capai, yang memang keinginan kita, tanpa adanya hal paksaan gitu ya. Terus seperti tujuan kita seperti cita-cita gitu ya. Dengan adanya cita-cita pasti akan ada sesuatu dorongan untuk menyemangati diri kita agar terus mempelajari atau melakukan hal yang menuju ke cita-cita tersebut gitu. Yang ketiga adalah kita harus suka atau menyukai pelajaran atau hal yang kita lakukan. Jika kita sudah suka dalam hal apapun, itu pasti senang melakukannya. Bagaimana menumbuh di dalam diri kita itu tujuan, harus senang dengan hal yang kita lakukan itu, harus suka adanya. Jadi ya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita itu, kita harus menyukai sesuatu itu, mempunyai tujuan yang memang sejalan dengan pelajaran itu, dan senang dengan apa yang kita lakukan. Itu aja. Apakah Syahidah hadir? Apakah bisa diterima? Syahidah, Bunda ada gimana Syahidah? Baik, pertanyaannya bagus, jawabannya udah tepat, tidak usah ditambahkan. Lanjut pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan yang kedua masih dari Syahidah Qurani Muslim, yaitu menurut kalian bagaimana cara memaksimalkan motivasi positif di kelas dan apakah ada hubungan antara membangun motivasi dengan pengelolaan kelas? Ya, pertanyaan yang kedua ini akan dijawab oleh teman kami, Lutfiyah. Kepada Lutfiyah, dipersilakan. Lutfi. Iya, Bun. Baik, terima kasih Nurul Iza. Nah, sebelumnya saya minta maaf untuk mematikan kamera, Bun. Ya. Karena sinyal. Siap. Jadi, banyak cara untuk memaksimalkan motivasi positif di kelas. Salah satunya dari suasana kelas itu sendiri. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada muridnya juga bisa mendukung pemaksimalan motivasi positif kepada murid. Murid yang aktif dan pintar punya usaha dan keterampilan lebih dari yang lainnya, dan itu bisa menjadikan motivasi untuk murid yang lainnya. Fasilitas seperti AC atau kipas, komputer, dan lain-lain juga dapat membantu memaksimalkan motivasi positif murid. Contohnya
Contohnya, apabila ada ujian berbasis komputer, semua siswa wajib membawa laptop. Lalu bagaimana yang tidak mempunyai laptop? Disinilah pentingnya fasilitas. Untuk mendukung dan meningkatkan motivasi belajar murid. Murid yang tidak mempunyai laptop masih tetap bisa mengikuti ujian berbasis komputer, yaitu dengan cara menggunakan fasilitas komputer yang ada di lab komputer yang sudah disediakan oleh sekolah. Sehingga tidak akan muncul rasa malas mengikuti ujian atau minder dengan murid yang lainnya dan lain yang membuat motivasi murid menurun. Lalu bagaimana dengan hubungan antara membangun motivasi dengan pengelola kelas? Ada seseorang di antara siswa atau siswi yang dijadikan pemimpin atau ketua kelas. Ketua kelas dipilih dari sikap dan kebiasaannya di kelas. Apakah dia aktif, mudah berbaur dengan teman-temannya yang lain, apakah dia bisa merangkul temannya, lalu apakah si ketua kelas itu baik, ramah, dan sopan. Dan yang lebih penting, dia bisa mencontohkan perilaku yang baik untuk teman-temannya yang lainnya. Itu bisa menumbuhkan motivasi bagi murid lainnya. Bagaimana, Syahidah, apakah dapat diterima jawaban dari saya? Kepada Syahidah, apakah hadir? Dari teman-teman atau dari ibu dosen mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disangkal? Cukup, pertanyaan bagus, jawaban bagus, tepat. Dari teman-teman. Saidah, gimana Saidah yang bertanya? Syahidah sambil acara maulid. Motivasi itu dorongan. Kalau nggak punya keinginan, nggak ada dorongan, apalah kita hidup ini. Ya, kita tuh harus semangat, harus punya keinginan yang kuat. Kalau kita